Hendrik sudah mengetahui keberadaan anaknya. Bab 208. Benar, menunda waktu akan menunda waktu. Darlene sepertinya tiba-tiba sadar. Akal sehatnya kembali. Menarik baju Hendrik seperti menemukan penolongnya. "Hendrik, tolong bantu aku." Darlene teringat kalau dia pergi memanggil taksi sendiri. Pulang balik mungkin sangat tidak efisien. Kalau terjadi sesuatu di jalan, mereka berdua juga bisa berdiskusi. "Darlene, kita sambil jalan sambil mengatakannya saja." Hendrik melihat tatapan Darlene yang tergesa-gesa dan berair, juga tidak menunda lagi, mengikuti Darlene turun ke bawah. Darlene juga tidak menunda lagi, mengikutinya turun dan naik ke mobil. Setelah memberitahukan alamat padanya, dia pun tidak berkata lagi. Darlene tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Hendrik. Hanya bisa menunggu sampai mereka menjemput Derek, baru mengatakannya. "Darlene, apakah nenekmu sakit? Apakah perlu menghubungi rumah sakit dulu? Aku kebetulan kenal dengan beberapa dokter di sini. Kamu lihat, perlu daftar ke bidang apa?" Begitu Hendrik mendengar alamatnya, reaksi pertamanya adalah mungkin nenek Darlene sakit. Makanya dia begitu buru-buru pulang. Darlene memegang tasnya dengan erat, terdiam sejenak dan tidak langsung menjawabnya. Dan dengan sedih berkata, "Hendrik, tolong bantu aku hubungi dokter ahli jantung." Hendrik tidak bertanya lagi, mengeluarkan ponsel dan menghubungi dokter. Darlene duduk di samping kemudi, satu tangan memegang pegangan pintu dengan erat. Seperti hanya dengan begitu, dia baru memiliki tenaga untuk tidak pingsan. Hatinya sudah terbang ke sisi Derek. Kalau bisa menggantikan dengan nyawanya, dia bersedia menggunakan 20 tahun hidupnya untuk menggantikan penyakitnya. Penderitaan seperti ini terlalu kejam bagi anak yang usianya kurang dari 4 tahun. Setiap kali melihatnya, Darlene bahkan ingin membunuh dirinya sendiri. Karena keteledorannya membuat anaknya menjadi seperti ini. Setelah menelpon, Hendrik melihat ke baju Darlene yang sudah berkerut karena diremuk olehnya. Darlene sepertinya tidak sadar. Melihat keluar jendela, tatapan yang jernih terlihat penuh kekhawatiran dan penyesalan. Ini adalah ekspresi yang tidak pernah dia lihat di wajah Darlene. Tidak seperti rasa khawatir pada orang yang lebih tua, malah seperti rasa khawatir pada anaknya sendiri. Hendrik merasa terkejut. Kenapa dia bisa merasa seperti ini? Pasti dia berpikir berlebihan. Mobil melaju dengan cepat di jalan. Darlene terus memikirkan Derek. Sama sekali tidak memperhatikan pria di samping yang sudah mulai curiga. Gedung di luar jendela dengan cepat melewati tatapannya. Dia tidak pernah merasa jalan ini begitu panjang. Begitu panjang sampai membuatnya tersiksa. Semoga mobil lebih cepat dan lebih cepat lagi. Perjalanan selama 1 jam pun diperpendek setengah oleh Hendrik. Mobilnya masih belum benar-benar berhenti. Pintu mobil sudah dibuka oleh Darlene. Tubuh Darlene yang kurus dari tadi sudah turun. Darlene buru-buru berlari ke dalam rumah. Wajahnya penuh dengan keringat. Bahkan tidak sempat mengatur napasnya dan bertanya, "Nenek, bagaimana keadaan Derek?" Nenek melakukan isyarat untuk tidak mengeluarkan suara pada Darlene. Menariknya ke depan pintu. Dengan suara kecil berkata, "Dia barusan tertidur." Darlene menganggukkan kepala, melihat ke arah ranjang. Tubuh kecil Derek berbaring di ranjang. Dahinya mengerut. Walaupun tidur juga terlihat sangat tidak tenang. Wajah kecilnya terlihat sangat pucat.
Nenek, aku bawa Derek pergi periksa ke dokter dulu ya. Sekarang tidak sakit tidak berarti setelah bangun tidak sakit. Harus diperiksa penyebabnya. Darlin ragu sejenak dengan sedih berkata, Nenek, kali ini aku menjemput Derek untuk pergi melakukan operasi. Masih tidak tahu kapan akan kembali. Ucapan terakhirnya masih belum dia katakan. Matanya sudah basah. Nenek tahu apa yang ingin dia katakan. Tatapan tua itu juga penuh dengan air mata. Dengan menenangkan menepuk tangannya dan berkata, Nenek tahu, asalkan kamu dan Derek baik-baik saja, Nenek tidak akan memikirkan apapun lagi. Nenek, maaf. Darlin pun memeluk nenek dan terisak. Mengatakan tidak tahu kapan akan kembali. Mungkin saja begitu pergi tidak akan pernah kembali lagi. Memikirkan ini, perasaannya sangat berat dan sedih. Sudahlah, sudah dewasa masih saja menangis seperti anak kecil. Aku pergi bereskan barang Derek dulu. Nenek pun tidak tahan lagi, mencari kesempatan untuk pergi. Darlin menggigit bibir, menganggukkan kepala. Dia tahu sifat nenek dan tidak menghalanginya. Membalikkan tubuh, masuk ke kamar. Hendrik barusan masuk. Bertemu dengan orang tua yang keluar pun terdiam sejenak. Bukankah neneknya sakit keras? Kenapa? Walaupun merasa heran, dia tetap dengan hormat menyapa. Nenek, halo, aku adalah teman Darlin. Nenek mengira Darlin pulang sendirian. Tiba-tiba bertemu dengan Hendrik, dia pun terdiam. Melihat Hendrik yang tampak bertalenta, tindakan dan gaya bicaranya juga sangat baik. Wajah yang penuh kerutan pun tersenyum. Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Aku lihat Darlin berlari ke dalam. Di mana dia? Saat Hendrik masuk, dia sudah melihat rumah tua ini sejenak. Walaupun dari luar terlihat begitu kumuh, tapi di dalam sangat rapi. Sepertinya orang tua itu sering membersihkannya sendiri. Aku baik-baik saja. Di kota, Darlin pasti banyak merepotkanmu, kan? Ini adalah pertama kalinya Darlin membawa pria asing kembali. Nenek pun berpikir berlebihan. Anak muda ini terlihat memiliki emosi yang baik. Kalau adalah dia, seharusnya tidak akan keberatan dengan keberadaan Derek, kan? Tidak merepotkan, aku sangat bersedia bisa menjaganya. Mengungkit Darlin, tatapan Hendrik tanpa sadar menjadi semakin lembut. Nenek sangat puas dengan sikap Hendrik. Dia tidak tahu kalau Hendrik masih belum mengetahui keberadaan Derek. Dengan senang menyapanya. Darlin ada di kamar. Kamu masuk saja. Aku pergi bereskan baju dulu. Nanti baru kemari. Baik, Nek. Setelah Hendrik melihatnya pergi, dia baru berjalan ke arah yang ditunjuknya. Nenek tidak sakit. Kalau begitu, siapa yang bisa membuat Darlin begitu tegang? Hendrik tiba-tiba merasa hari ini dia akan mengetahui semua rahasianya. Langkah kakinya perlahan mendekat. Nada halus Darlin sudah terdengar dari celah pintu. Derek, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah masih merasa sesak? Ibu, Hendrik membuka pintu. Kebetulan mendengar suara anak kecil yang tidak bertenaga ini. Ibu, dia terdiam sejenak melihat anak kecil yang ada di ranjang yang sedang bersandar di pelukan Darlin. Menggunakan mata besar yang penasaran menatap dirinya. Saat ini, Hendrik juga tidak tahu bagaimana perasaannya.
Darlene melihat Hendrik masuk. Barusan teringat kalau dia melupakan Hendrik. Sekarang Hendrik juga sudah melihat Derek. Itu juga berarti tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Hendrik, apakah dia adalah anak Yos? Hendrik mengatakannya secara refleks. Benar-benar mirip. Hendrik hampir 100% yakin kalau anak laki-laki kecil ini adalah anak Yos.